Kamu baru lulus, sudah apply kerjaan, sudah selesai di interview, kemudian ditanya, berapa sih gaji yang kamu mau? Atau kamu seorang fresh graduate yang ingin tahu sebenarnya posisi kamu gajinya itu ketinggian atau kerendahan. Di sini Agung Katigaku akan membahas 6 faktor yang mempengaruhi gaji untuk para HSE fresh graduate. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, kemudian apabila ada komen silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton videonya sampai habis. Salam selamat, Agung Katigaku akan membahas 6 faktor yang bisa mempengaruhi gaji seorang HSE fresh graduate versi Agung Katigaku. Sebelumnya di tahun 2012 gue pernah magang di sebuah perusahaan yang namanya magang ya. Itu kan sebenarnya tidak wajib untuk digaji, tapi alhamdulillah pada saat itu diberikan gaji, yaitu kira-kira tidak lebih dari 1 juta setiap bulannya. Tapi itu tahun 2012 itu merupakan suatu hal yang sangat baik, dan juga karena magang ini dibayar, itu juga merupakan suatu nilai plus juga gitu. Kemudian di tahun 2013 pada saat itu gue masuk di sebuah perusahaan multinasional di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pada saat itu gaji pertama gue sekitar di 4 jutaan. Alhamdulillah. Nah, pada saat itu UMSK perusahaan tersebut yang untuk di wilayah Kabupaten Bekasi itu sekitar 2 jutaan. Nah, jadi dengan 4 jutaan itu sebenarnya sudah alhamdulillah banget gitu. Itu sudah hal yang bagus. Dan pada saat itu seingat gue minta nilai gaji 4 jutaan, kemudian tuh langsung di-approve gitu. Jadi tidak banyak negosiasi, tidak banyak proses panjang. Alhamdulillah itu prosesnya sangat smooth sekali dan langsung bisa diterima di perusahaan tersebut. Kira-kira untuk citizen nih, terutama untuk para fresh graduate yang baru lulus, kira-kira berapa sih gaji fresh graduate yang cocok? Nah, menurut Agung Katigaku ada 6 faktor nih yang bisa mempengaruhi gaji seorang HSE fresh graduate. Yang pertama tentunya adalah area perusahaan tersebut bekerja, karena memang masing-masing area, masing-masing kabupaten, provinsi itu memiliki standar gaji berbeda-beda. Standar gaji di Jakarta berbeda dengan di Bekasi, standar gaji di Bekasi berbeda dengan Bandung, di Bandung berbeda lagi dengan di Semarang, Semarang beda lagi dengan Yogyakarta, beda lagi dengan luar Pulau Jawa. Memang sejauh ini yang paling tinggi itu ada di Kabupaten Karawang ya. Koreksi kalau misalnya salah, ini sepengetahuan gue tuh paling tinggi di Kabupaten Karawang. Jadi kalau mau dapat gaji dengan starting point yang bagus, bisa mempertimbangkan untuk bekerja di area-area tersebut ya, area-area dengan upah minimum yang tinggi. Ya, kalau dulu penentuan upah minimum itu dilakukan tahun ke tahun, tapi kalau sekarang dengan adanya UU Cipta Kerja itu gue dengar sih tidak bisa seperti itu ya. Ada beberapa perusahaan yang gajinya masih sama dari tahun ke tahun gara-gara ada UU Cipta Kerja itu. Sepanjang perusahaan masih mengikuti upah minimum dari pemerintah, itu tidak menyalahi hukum. Seperti itu. Nah, yang perlu dipahami dari upah minimum ini sebenarnya adalah namanya upah minimum adalah gaji terendah untuk karyawan yang belum punya tanggungan keluarga dengan pengalaman 0 tahun. Jadi artinya kalau misalnya sudah pengalaman 1 tahun, 2 tahun itu gajinya harusnya lebih tinggi. Ini untuk yang benar-benar fresh graduate banget ya. Biasanya upah minimum ini ditujukan untuk, untuk mereka yang pendidikan terakhirnya itu di SMA. Harusnya untuk yang rekan-rekan yang jenjang pendidikannya sudah lebih tinggi daripada SMA, itu upah minimumnya pasti harusnya lebih tinggi daripada upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi negosiasinya itu seharusnya itu lebih tinggi daripada upah minimum tersebut. Dan juga yang harus dipahami dari upah minimum ini adalah belum tentu kita bisa nabung uang lebih banyak apabila kita kerja di Karawang dibanding ketika kita kerja misalnya di Yogyakarta atau Semarang. Belum tentu, karena bisa jadi suatu area upah minimum tinggi karena memang biaya hidupnya tinggi tuh. Jadi bisa jadi apabila kita kerja di Semarang tuh tabungannya lebih
tinggi daripada apabila kita kerja di Karawang. Jadi dilihat lagi, selain masalah upah minimum, dilihat lagi biaya hidupnya untuk di area tersebut itu berapa. Itu yang pertama ya, itu seputar area, seputar upah minimum, seputar biaya hidup. Nah lanjut, faktor yang kedua adalah terkait dengan sektor bisnis. Bukan sebuah hal yang tidak kita ketahui bahwasannya setiap sektor bisnis itu punya standar upah yang berbeda. Standar upah di sektor minyak dan gas itu bisa berbeda dengan sektor pertambangan, bisa juga berbeda dengan sektor manufaktur, bisa juga dengan sektor konstruksi. Tapi di pengalaman yang gua tahu, untuk K3 yang paling tinggi bisa memberikan gaji adalah di sektor minyak dan gas, dan disusul dengan sektor pertambangan. Hanya saja ini ada plus minusnya. Kalau misalnya di minyak dan gas, ya plusnya gajinya tinggi, hanya saja risikonya kan juga tinggi. Untuk masuk ke sektor itu juga sangat selektif sekali ya sektor itu untuk bisa masuk ya. Kemudian apabila memilih untuk di pertambangan, ya memang gaji bisa tinggi juga, namun biasanya kerjanya di pedalaman dan jauh dari keluarga, dan rosternya on off kerjanya itu bisa lebih lama daripada di sektor minyak dan gas. Nah apabila di manufaktur yang memutuskan kerja untuk di manufaktur, bisa jadi gajinya itu standar-standar saja gitu, tapi biasa manufaktur itu berada di area yang memang sudah develop, ya sudah maju, dan kita bisa membawa keluarga di situ. Kita bisa bertemu sama anak, istri, orang tua di situ ya. Dan di manufaktur itu ya kerjanya kita bisa sampai pensiun ya, karena biasanya kan ada karyawan permanen tuh. Nah kalau di tambang atau di minyak dan gas itu banyak sekali yang sistemnya sistem kontrak. Nah, jadi itu yang kedua terkait dengan sektor bisnis. Nah, yang ketiga terkait dengan jalur penerimaan. Jalur penerimaan ini kita bisa bagi menjadi dua, yaitu yang reguler dan yang jalur manajemen trainee. Jalur reguler ini misalnya ada lowongan HS officer di sebuah situs, kemudian kita apply. Nah, itu adalah jalur reguler, jalur normal. Tapi kalau manajemen trainee ini biasanya nggak ada di situs pencarian kerja. Biasanya manajemen trainee ini langsung dibuka oleh perusahaan tersebut tanpa perantara dan langsung dipublikasikan melalui channel-channel resminya. Yang membedakan antara jalur reguler dengan jalur manajemen trainee adalah jalur reguler ini dikhususkan memang untuk satu posisi itu saja, HSE officer saja misalnya. Namun untuk jalur manajemen trainee ini sebenarnya diproyeksikan untuk mengisi jabatan manajerial ke depannya. Oleh karenanya, bisa jadi orang yang ada di manajemen trainee itu akan dirotasi, baik dari tempat kerjanya ya, baik dari job title-nya, atau juga terkait dengan mentornya dan lain-lain. Nah itu sangat akan banyak sekali rotasi. Dan juga untuk manajemen trainee ini karena diproyeksikan untuk menjadi bagian dari manajerial ke depannya, maka banyak perusahaan yang menggelontorkan dana lebih daripada jalur reguler. Karena untuk meretain ya, untuk menahan agar si kandidat itu betah di perusahaan tersebut. Jadi dikasih gaji yang lebih baik gitu, sehingga bisa stay di perusahaan lebih lama daripada karyawan yang lain. Karena apa? Karena memang biaya investment untuk kandidat manajemen trainee tersebut bisa jadi biaya investment yang dikeluarkan untuk karyawan manajemen trainee itu lebih banyak daripada yang reguler. Ya, misalnya biaya untuk training, biaya untuk rotasi kerja, biaya untuk visit ke sini, biaya untuk visit ke sana, dan lain-lain. Nah, semuanya itu sangat sayang kalau misalnya tengah jalan harus keluar. Jadi di retain sedemikian rupa sama perusahaan agar tetap stay di perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan perusahaannya. Nah, perusahaannya ini apakah multinasional atau lokal? Kalau yang multinasional dari segi benefit biasanya lebih baik daripada yang lokal, karena yang multinasional ini dia punya banyak perusahaan di luar negeri sehingga revenue-nya juga dari banyak sisi ya. Kemudian juga sudah terbukti bisa bertahan di luar negeri dan mengembangkan bisnisnya di dalam negeri di Indonesia ini. Kemudian dia juga menyertakan modal asing yang suatu waktu bisa dipakai untuk menunjang operasional bisnisnya di tempat gitu. Kemudian juga kita bisa melihat perusahaan itu dari segi komitmennya terhadap HSE atau terhadap K3. Ini sangat berkaitan dengan gaji HSE. Untuk perusahaan yang komitmen HSE-nya kecil, ya biasanya ada dari mereka yang menganggap bahwasannya HSE itu sebagai beban.
Ya termasuk HSE officer-nya akhirnya juga tidak terlalu diperhatikan karena hanya sebatas pemenuhan persyaratan dari peraturan dan perundangan. Namun bagi perusahaan-perusahaan yang memang punya komitmen sangat kuat di bidang HSE, orang-orang HSE itu sangat diistimewakan, diberikan fasilitas yang bagus, benefit yang bagus, support yang bagus terkait dengan pendanaan OPEX atau CAPEX-nya, dan itu ya tadi sangat mempengaruhi gaji dari seorang fresh graduate ya. Perusahaan yang komitmen HSE-nya lebih baik, dia berani untuk membayar gaji lebih tinggi dibanding perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian juga terkait perusahaan itu juga bisa dilihat dari kondisi bisnisnya. Kita paham bahwasanya kemarin ketika masa-masa corona, di mana banyak perusahaan-perusahaan yang tiarap, yang bisnisnya itu harus jeblok ya, anjlok turun. Nah, dengan kondisi bisnis seperti itu, otomatis perusahaan kalaupun harus merekrut karyawan, itu merekrut yang seadanya aja gitu, yang sebatas pemenuhan peraturan saja. Namun apabila perusahaannya bisnisnya bagus gitu, kemudian memang lagi mengembangkan bisnisnya, baru buka pabrik baru, nah itu sangat cocok nih untuk dimasuki oleh fresh graduate karena sangat lebar sekali kemungkinannya kita untuk bisa mendapatkan benefit yang lebih baik. Dan kalau memang bisnisnya memang grow ya, tumbuh dan itu stabil gitu, nah ini bisa menjadi pertanda baik untuk kita ke depannya gitu, karena kita bisa nyaman terjamin bekerja di situ tanpa harus takut akan adanya ancaman tiba-tiba bisnis anjlok kemudian di PHK gitu. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan potensi diri. Ini potensi. Jadi potensi itu kan sebuah kemampuan, sebuah skill yang sebenarnya belum terasah, namun jika terasah dengan baik, itu akan sangat bermanfaat untuk perusahaan. Oke, memang saat ini misalnya kita belum terbiasa sama HIRA DC, kita belum terbiasa sama HAZOP, kita belum terbiasa sama behavior based safety, kita belum terbiasa sama tools HSE yang lain. Namun jika kita mempunyai basic yang bagus dari kuliah, dari training, dari teman, dari manapun, kemudian itu bisa dilihat oleh recruiter, maka itu akan menjadi bekal yang sangat positif untuk kita dinilai di potensi diri kita gitu. Nah, semakin recruiter itu menilai bahwa ini anak potensi dirinya bagus, maka recruiter itu tidak akan segan-segan untuk memberikan gaji yang diminta. Seperti itu. Dan potensi diri ini sangat berpengaruh pada yang terakhir, yaitu terkait dengan negosiasi. Negosiasi ini adalah faktor yang keenam ya. Negosiasi ini adalah bagaimana ketika kita ditanya mau gaji berapa, kita kemukakan saja nominal yang memang spesifik kita minta. Jangan pernah bilang terserah bu, terserah apa mau gaji berapa, jangan pernah bilang seperti itu. Citizen yang fresh graduate khususnya itu harus memiliki angka di kepala yang kira-kira logis, dilihat dari kebutuhan, dilihat dari upah minimum, dilihat dari perusahaannya, dilihat dari teman-teman yang lain itu dapat gajinya berapa sih di fresh graduate. Nah kemudian sebutkan gajinya berapa di situ. Nah namun jangan lupa untuk diberikan ya, setelah sebutan nominal itu jangan lupa diberikan kata-kata bahwasannya saya siap untuk bernegosiasi. Nah, in case gajinya ketinggian buat perusahaan, nah nanti perusahaan akan kirim balik ya angka untuk negosiasinya seperti itu. Jadi nanti dari kita nurunin, dari perusahaan ninggiin untuk negosiasi sampai ketemu di angka yang tepat ya. Syukur-syukur di nominal pertama yang kita sebut itu sudah di approve sama perusahaan sehingga kita nggak perlu untuk negosiasi lagi. Nah hanya saja ketika negosiasi ini benar-benar harus dilihat ya, jangan hanya melihat nominal. Kadang sebagai fresh graduate kita terjebak sama nominal. Nah yang perlu kita pahami selain nominal gaji itu juga banyak elemen-elemen lain ya, seperti misalnya pajak penghasilan itu ditanggung siapa sih? Apakah perusahaan atau kita? Kalau ditanggung perusahaan itu sangat bagus sekali ya. Kemudian dilihat dari asuransi juga nih. Asuransinya apakah hanya BPJS atau punya asuransi lain. Nah mungkin untuk yang single, untuk BPJS ini masih oke lah ya. Tapi kalau yang sudah berkeluarga, untuk BPJS ini menurut saya agak kurang. Apabila kita misalnya punya nanti istri hamil gitu, punya anak-anak, itu menurut saya ya berdasarkan perbandingan saya dan pengalaman saya itu kurang, harus dilengkapi dengan asuransi yang lain.
Atau juga misalnya ada benefit lain seperti misalnya makan siang. Karena ada tuh perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan makan siang, atau transportasinya itu harus dilihat dan kira-kira dihitung tuh take home pay-nya berapa. Take home pay itu adalah gaji yang kita terima untuk kita bawa pulang dan kita gunakan bulan ke bulannya. Safety selain ada 6 faktor yang mempengaruhi gaji seorang fresh graduate di bidang HSE, menurut gua juga ada 3 faktor yang sebenarnya tidak mempengaruhi terkait dengan penentuan gaji seorang fresh graduate di bidang K3 atau di bidang HSE. Yang pertama, yang tidak mempengaruhi adalah orang dalam. Itu tidak mempengaruhi. Kita hidup sekarang di zaman yang penuh transparansi. Data-data bisa didapatkan dari manapun. Pelaporan bisa muncul dari manapun ya. Media sosial aktif di sana sini. Jadi sudah banyak sekali transparansi di kehidupan kita sekarang yang memperkecil kemungkinan untuk bermain orang dalam. Memang ada kalanya orang dalam itu berfungsi sebagai jembatan. Jembatan ini maknanya adalah sebagai penyalur CV. Nah, jadi misalnya nih ada perusahaan X, ada teman lu di situ kan ya, ada teman Safetizen di situ. Nitip CV dong, kirim ke HRD. Nah, palingan itu hanya sebagai pengkomunikasi ya, bukan sebagai pembuat keputusan orang dalam itu. Hanya sebatas pengkomunikasi. Jadi hanya mengirim CV-nya, keputusannya nanti akan ditentukan HRD bersama usernya, dan itu tidak termasuk nepotisme ya. Itu kan masih dalam skup rekomendasi atau referral gitu. Jadi itu masih sah-sah saja. Dan sekali lagi gue tekankan untuk masalah orang dalam ini sudah sangat jarang ditemukan di dunia kerja, khususnya yang di bidang HSE, khususnya di bidang K3 ini. Jadi jangan pernah berharap untuk bisa masuk nyogok gitu ya ke orang dalam untuk bisa dimasukin. Jangan pernah berharap, percaya sama kemampuan diri Safetizen, jangan mengandalkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kampus ya. Kadang alumni dari kampus negeri ini terlalu percaya diri yang akhirnya membawa mereka pada kesombongan. Di sisi lain, kampus-kampus swasta yang lain ya, kadang mengalami perasaan inferior gitu. Wah, ini saingannya berat nih dari perguruan tinggi negeri, akhirnya jadi nggak pede. Nah itu salah, itu jangan sampai jadi beban pikiran. Kenapa? Karena gue nih udah interview beberapa orang ya, mungkin bisa puluhan orang. Itu kampus itu memang dipertimbangkan, tapi bukan menjadi pertimbangan utama. All kampus itu welcome aja, dan yang akan dipilih itu bukan berdasarkan kampusnya ya. Yang dipilih itu berdasarkan interviewnya, berdasarkan potensinya dan lain-lain gitu. Jadi kampus itu tidak akan menjadi ganjalan dan tidak akan menjadi pendorong ya dalam kasus untuk melamar kerja di HSE ini gitu. Jadi kalau menurut gua sih itu bukan nama kampusnya yang menjadikan pendorong gitu. Yang menjadi pendorong itu justru apa yang kita dapatkan dari kampus tersebut. Kuliah apa yang kita dapatkan, pengalaman organisasi apa yang kita dapatkan, prestasi apa yang kita dapatkan. Kalau hanya mengandalkan nama kampus, sorry, itu salah besar. Dan tidak ada tempat untuk kesombongan dan tidak ada tempat juga untuk inferiority ya. Inferiority itu kecil hati, itu tidak ada tempat apabila memang Safetizen yang fresh graduate ini ingin maju ke depannya. Dan yang ketiga yang tidak berpengaruh terhadap penentuan gaji seorang fresh graduate di bidang HSE adalah IP, indeks prestasi. Memang di banyak lowongan itu disebutkan bahwasannya indeks prestasi minimum 3,0. Tapi percayalah, indeks prestasi itu benar-benar hanya sebagai syarat minimum saja gitu. Bukan berarti seorang fresh graduate yang IP-nya 3,6 itu lebih besar peluang masuknya di sebuah perusahaan dibandingkan dengan orang dengan IP 3,5. Itu tidak bisa seperti itu, tidak linear seperti itu. Jadi rekan-rekan jangan terlalu berpatokan pada IP. Galilah potensi Safetizen, galilah potensi rekan-rekan di masa kampus ini. Jangan hanya duduk di bangku kuliah, tapi juga aktif berorganisasi dan memperkaya dengan training-training yang lain. Safetizen itu adalah 6 faktor yang mempengaruhi gaji seorang fresh graduate di bidang HSE. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Gua Agung K3 aku, salam selamat.